Coba dicek dulu yang nanya, cek dulu. Ya. Ya. 1, 2, 3, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget jawab salamnya. Kita semangatnya dulu ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Ya. Boleh, Allahu Akbar. Yes, gitu bisa. Semangat pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang mengenal hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa sih itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Boleh. Sebelum itu, Ibu mau tanya kabarnya dulu deh. Kalau Ibu bilang kelas 6, jawabnya siap. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Siswa kelas 6, apakah kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya hebat. Oke. Pada kesempatan kali ini tadi kita akan menjelaskan tentang mengenal hak dan kewajiban. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Kemudian mampu menganalisis hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita mampu memahami pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Pengertian hak dulu. Hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak itu hak. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan, laksanakan, jalankan, itu kewajiban. Bedanya di situ antara hak dan kewajiban. Kemudian Ibu mau lihat video yang siswa di Papua ini menggelar aksi tolak program makan bergizi gratis. Mereka meminta pendidikan gratis. Nah, tetapi ini kan hak-haknya orang Papua, minta supaya pendidikan di sana itu gratis. Akan tetapi pada fenomena yang ada, banyak siswa yang bolos, pokoknya dia minta hak, tapi ada siswa yang bolos, tidak menunaikan kewajibannya, itu gak seimbang. Makanya dua-duanya harus seimbang. Kalau kita pendidikan
sekolahnya harus rajin, harus berangkat. Itu. Next, lanjut kita. Nih, hak sesuatu yang harus diterima atau harus didapatkan oleh setiap individu, setiap orang. Kemudian setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh negara. Hak mendapatkan identitas seperti akte kelahiran punya semua. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, semua sekolah semua ya. Ada di luar sana yang nggak sekolah karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian hak atas kesehatan dan perlindungan. Kalau kita nggak sehat kemana larinya? Ke rumah sakit. Kita harus mendapatkan hak tersebut. Kemudian hak untuk bermain dan beristirahat. Ada waktunya bermain, ada waktunya istirahat. Jangan waktu istirahat dipakai untuk bermain. Gitu. Itu hak bermain. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Kewajiban. Mengerjakan PN. Mengerjakan PN itu bentuk dari kewajiban. Apalagi? Sholat 5 waktu. Kemudian ada lagi? Belajar dengan rajin. Itu semua kewajiban kita sebagai siswa, sebagai anak. Itu harus mengerjakan PR tadi. Kemudian sholat 5 waktu sebagai muslim. Kita harus menunaikan kewajiban. Kemudian kewajiban anak, selain hak anak juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan kerapihan. Kewajiban kita rapinya nih, coba seragamnya ada yang keluar, yang laki-laki biasanya nih. Coba lihat, berdiri semuanya. Oh ya bajunya ya. Oke, itu kembali. Kemudian bersikap jujur dan tidak melakukan perundungan. Siapa yang suka bully di sini? Ada kelas 6 yang suka bully, nggak boleh ya. Jangan merundung seseorang. Kemudian menghormati orang tua dan guru. Harus hormat dengan guru dan orang tua. Lewat di depannya pun harus berpunten. Jangan ada guru di depan. Ya, kita harus menghormati orang tua dan guru. Nah, pentingnya menaati hak dan kewajiban itu supaya masyarakat tertib dan harmonis. Karena kalau kacauan masyarakat yang tertib. Dia tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial. Ada tuh saling tawuran, saling apa itu banyak ya. Kemudian hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Semuanya akan mendapatkan dengan baik haknya. Kita kalau pensil kita diambil teman aja, kita harus ambil hak kita, itu pensil kita. Lalu sampai sini, ya. Jadi pentingnya hak dan kewajiban itu tadi masyarakat lebih tertib dan harmonis. Kemudian tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran hukum. Kayak semacam apa ada yang bisa menyebutkan? Terobos lalu lintas, ya itu melanggar aturan juga. Kemudian hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Haknya akan terpenuhi dengan baik. Tapi di samping itu hak dan kewajiban harus seimbang. Kita punya hak buat sekolah, gitu. Kita mendapatkan fasilitas dari sekolah. Karena kita sudah mendapatkan fasilitas dari sekolah, kita harus rajin berangkat sekolah, harus rajin belajar. Itu kewajibannya. Kalau haknya mendapatkan fasilitas, kewajibannya kita harus rajin belajar. Itu berbeda. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok. Oh, sudah dibagi ya? Tadi.
rapi dan jelas. 3. Hak dan kewajiban yang dimiliki di rumah. 3. Kemudian di sekolah 3. Kemudian masyarakatnya 3 juga. Oke, sekarang kerjakan. Berarti yang isinya jangan itu aja. Misal di sini di sekolah, di sini di masyarakat, di sini di rumah, itu biar gantian. Haknya, tidak ada contohnya di situ hak di rumah bermain di rumah. Kewajibannya yang merapikan mainan setelah pelajaran. Masih rumah. Tiga masalah. Kewajibannya juga. Kewajiban belajar dengan tekun ini yang saya satu lagi mendapatkan fasilitas sekolah dan mendapatkan nilai misalnya kewajibannya belajar dengan tekun sama mengerjakan itu kan isi ibu, jadi nggak usah. Itu kan contoh, berarti yang ketiga bisa.
Oke. Iya. Apa tadi gotong royong? Membersihkan. Membersihkan lingkungan. Hakim tadi apa mendapatkan lingkungan yang bersih? Yang sudah harus selesai tetapi depan. Tadi apa? Semuanya dong. Ayo. Tadi apa kamu di sekolah? Kewajiban puasa. Menaati peraturan sekolah. Ya, kewajiban menaati peraturan sekolah.